Selamat datang ke Bali ya. Hari ini kita mau bahas materi yang Anda bagikan nih. Spesifiknya kita lihat bab 67 dari buku Inspired tentang membangun budaya produk yang kuat. Gitu ya. Betul sekali. Seringkali kan kita fokusnya ke proses, tool, macam-macam. Tapi materi ini, khususnya bab ini, bilang kalau budaya, gimana cara tim mikir, kerja bareng, itu justru fondasinya. Menarik. Fondasi buat inovasi yang konsisten ya. Persis, bab ini ngasih kontras yang menurut saya cukup tajam ya, antara tim produk yang bagus sama yang, kurang bagus. Sekaligus nunjukin kenapa sih inovasi sama kecepatan itu seringkali kayak nguap gitu aja pas perusahaan makin gede. Jawabannya seringkali di budaya. Oke. Jadi misi kita hari ini ngebongkar nih ya, elemen-elemen kunci dari budaya produk yang kuat itu kayak gimana, berdasarkan materi ini. Siap, kita bedah bareng-bareng. Buruk, menurut materi ini, gimana tuh? Pembeda utamanya di fokus. Tim yang baik itu mereka terobsesi sama outcome, Outcome ya? bukan output. Betul. Jadi bukan sekedar berapa banyak fitur yang rilis, tapi apa dampaknya buat bisnis. Retensi naik nggak? Pendapatan nambah? Gitu. Mereka juga benar-benar nyemplung buat pahamin pelanggan, terus berani coba ide baru, ya tentu dengan cara aman ya, terukur. Dan melibatkan engineer dari awal, disebut juga ya? Penting banget itu. Biar engineer nggak cuma jadi tukang jahit di akhir. Kecepatan buat mereka itu hasil dari engineering practice yang bagus, bukan kerja rodi. Oke, kebayang. Nah, sebaliknya nih, tim yang buruk itu ciri-cirinya gimana? Nah, ala yang buruk seringnya kejebak di daftar fitur aja. Pokoknya kerjaan kelar sesuai list. Mau eksperimen, nunggu izin dulu. Kadang juga, skill inti kayak desain produk gitu kurang di dalam timnya. Terus soal nunjukin ke engineer? Itu dia. Baru pas mau sprint planning, prototipe ditunjukin. Jadinya ya gitu deh. Sering juga nyalahin faktor luar kalau ada masalah. Analitik dianggap, bagus kalau ada, tapi bukan navigasi utama. Ini semua gejala budaya yang kurang sehat gitu. Pantesan ya. Terus kan di buku ini juga dibahas kenapa inovasi sering hilang pas perusahaan tumbuh. Faktor budaya apa aja yang jadi biang keroknya? Ada beberapa nih yang disorot. Satu ya jelas, kurangnya budaya yang fokus banget ke pelanggan. Ada kutipan Jeff Bezos yang bagus di sini. Intinya, pelanggan itu nggak pernah benar-benar puas. Jadi keinginan buat muasin mereka itu yang dorong inovasi. Masuk akal. Selain itu? Strategi produk yang nggak fokus, mau nyelenyin semua orang, akhirnya nggak ada yang optimal. Terus, tim yang nggak diberdayain nih. Maksudnya nggak diberdayain gimana tuh? Ya cuma dikasih daftar fitur aja, roadmap gitu. Nggak dikasih konteks masalah bisnis atau pelanggannya, jadi cuma ngerjain tugas. Terus ada juga beda mentalitas. IT yang layanin internal versus produk yang layani pelanggan luar, tapi tetap harus dukung bisnis. Sama terakhir, soal waktu ya? Iya, sibuk banget ngurusin operasional sehari-hari, jaga lampu tetap nyala, jadi nggak ada waktu, nggak ada ruang buat mikir inovasi. Oke. Selain inovasi, kecepatan juga nih. Pasti ada hubungannya sama budaya juga kan, selain hutang teknis? Banget. Budaya ngaruh besar ke kecepatan. Misalnya, kurangnya manajer produk yang kuat. Ini bisa bikin tim jadi kayak tentara bayaran mercenaries, cuma ngerjain perintah. Bukan missionaries yang punya misi. Konsep mercenaries versus missionaries ini menarik. Iya. Terus, kurangnya visi dan strategi produk yang jelas. Tim jadi bingung arahnya kemana. Sama satu lagi, kurangnya kolaborasi yang erat. Pentingnya co-location atau kedekatan fisik tim inti itu ditekankan banget buat komunikasi yang spontan. Ini semua ujung-ujungnya ke peran pemimpin ya. Gimana materi ini ngelihat tanggung jawab pemimpin produk? Ditekankan banget. Justru salah satu kompetensi kunci pemimpin produk, kayak VP produk gitu, adalah secara sadar dan aktif ngebangun tim dan nanemin budaya produk yang pas. Ini bukan kerjaan sampingan, ini fundamental. Balik lagi ke missionaries versus tentara bayaran tadi, bisa dielaborasi lagi dari kacamata budaya produk. Intinya sih ada di kutipan John Doerr yang dikutip juga di buku ini. Kita butuh tim misionaris, bukan tentara bayaran. Misionaris itu tim yang benar-benar percaya sama visinya, ngerasa punya misi, komit buat mecahin masalah pelanggan. Jadi, bukan sekedar eksekutor ya? Bukan, mereka butuh diberdayakan, dikasih pemahaman mendalam soal rasa sakit pelanggan. Tujuannya jelas, ini jantungnya budaya produk yang hebat. Mereka dikasih masalah buat dipecahkan, bukan solusi buat diimplementasikan. Oke,
Jadi jelas banget ya, ngebangun budaya produk yang kuat itu emang butuh usaha sadar, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Harus nanamin prinsip kayak fokus pelanggan, kasih kepercayaan dan konteks ke tim, hargain hasil nyata, outcome bukan cuma kesibukan, output. Dan lihat inovasi sebagai tanggung jawab semua orang, bukan cuma departemen R&D atau semacamnya. Sip, benar-benar rangkuman yang bagus dari bab ini. Iya, dan materi ini sebenarnya ngajak kita semua buat ngaca juga sih ke lingkungan kerja kita masing-masing. Tim kita lebih mirip yang baik atau yang buruk tadi? Nah, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau Anda bisa ubah satu aja hal kecil, nggak perlu punya jabatan tinggi, buat dorong budaya produk yang lebih kuat di tempat Anda, kira-kira apa ya langkah kecil itu? Menarik pertanyaannya. Mungkin sesederhana, lebih sering cerita soal kesulitan pelanggan ke tim, biar mereka ikut ngerasain sesuatu buat dipikirkan lah. Oke, mantap. Terima kasih banyak buat diskusinya hari ini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.